Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Mapel Sejarah Peminatan. Hari ini kita masuk ke materi peradaban lagi, gitu ya. Kita review lagi mengenai peradaban, tapi sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu secara rinci ada kehidupan ekonomi sosial, sekarang kita ke mitologinya, yaitu kepercayaan bangsa Yunani, nanti juga ada kepercayaan bangsa Romawi, seperti itu ya. Di era peradaban bukan hanya di Yunani gitu ya, mereka uh, punyai kepercayaan politeisme gitu ya. Masa Yunani ini menganut aliran pantheon yang mencakup aspek umum dari setiap komunitas. Kepercayaan yang dianut bersifat politeisme. Sebenarnya politeisme itu adalah kepercayaan dari beberapa dewa gitu ya. Dewanya nggak cuma satu, jadi dewa-dewa. Bangsa Yunani memiliki beberapa dewa, berbagai dewa untuk hampir seluruh aspek kehidupan, dan percaya dewa-dewi hidup bersama sebagai satu keluarga di atas gunung Olympus. Jadi mereka mempercayai dewa-dewinya itu tinggalnya di gunung Olympus. Jadi sebuah gunung namanya Olympus ya. Itu Olympus pun nanti menjadi cikal bakal dari Olimpiade nantinya. Dewa yang tinggal di gunung Olympus itu ada Zeus, ada Hera. Yang pertama ya kita lihat di sini, Zeus itu raja para dewa, dia berarti dewa yang tertinggi, ya, dewa langit, dewa petir, gitu ya. Bertata di gunung Olympus. Senjata Zeus itu ada petir yang dilemparkan pada orang yang melanggar sumpah. Zeus membagi dunia menjadi tiga, ada surga, lautan, dan alam kematian. Itu yang mereka percayai ya. Ada dewa yang tertinggi namanya Zeus. Sedangkan Hera, dewi pernikahan yang merupakan kakak perempuan sekaligus istri dari Zeus. Jadi ini adalah kakak perempuan dan juga istri dari Zeus. Sapi dan merah adalah hewan yang dipersembahkan untuknya. Jadi nanti ada persembahan atau korban sapi dan merah. Hera digambarkan sebagai dewi yang penuh keanggunan, penuh hikmat. Ada juga dewa Hades. Hades di sini penguasa neraka dan kematian. Senjatanya adalah tongkat dengan ujung bercabang dua. Kamu pasti pernah lihat deh ya. Demeter itu dewa pertanian dan kesuburan. Dianggap yang pertama mengajar manusia menggarap tanah dan memanen. Dia mempunyai kemampuan mengontrol musim dan perubahan permukaan alam. Nah, selain mereka, ada Poseidon. Poseidon, dewa penguasa laut, ya. Poseidon memiliki senjata berupa trident yang bisa menyebabkan banjir dan gempa bumi. Itu, ya. Nanti kalau misalkan dia marah, kemudian dia senjatanya itu ditancapkan, seperti itu ya. Poseidon juga memiliki kendaraan yang ditarik oleh Hippopotamus, yaitu manusia setengah kuda, setengah ikan. Ares ini adalah dewa perang dalam mitologi Yunani, memiliki dua pengawal yaitu Phobos dan Deimos. Bulan Maret merupakan persembahan baginya. Jadi memang ada dewa-dewa di sini bukan berarti mereka hanya mengimani, pastinya mereka pun ada ritual keagamaannya seperti itu ya. Apollo, dewa cahaya, musik, pemanah, pengobatan matahari, dan penyair dalam pohon laurel. Burung gagak dan hewan lumba-lumba dikeramatkan untuknya. Jadi ada dua hewan di sini ya, gagak dan hewan lumba-lumba. Hephaestus, Eustus, ya, dewa api, ini ya, tukang kayu, pandai kayu berarti ya, penempa besi, pengrajin senjata. Hephaestus disembah sebagai di sebuah pusat industri dan manufaktur di Yunani gitu ya. Jadi munculnya manufaktur di Yunani, industri berkaitan dengan peralatan kayu, besi, ya berarti mereka menyembah siapa? Hephaestus gitu. Nah kalau tadi tuh Yunani, sekarang tuh kalau Romawi, kita back dulu. Hey.
Bentar ya. Ini ya, kalau uh, dewa kuno penguasa Titan ya. Cronus, ayah dari Zeus. Ya, kalau tadi kan Zeus ya raja yang paling tertinggi. Berarti ada Cronus, ada ayahnya. Dia adalah dewa waktu. Gaia, dewi pencipta bumi dan alam semesta. Itu dewa Gaia. Uranus, dewa langit yang menciptakan alam semesta. Aether, dewa udara, ini yang kuno berarti ya. Chaos berarti dewa dan materi pertama yang terbentuk di dunia, pertama ini. Ananke, dewa dari hal yang tak terhindarkan dan nasib. Erebus, dewa penguasa kegelapan dan dosa. Pontus, dewa kuno yang menguasai lautan dan penuh bahaya. Ini yang kuno berarti ya. Kematian dan akhirat. Konsep kematian menurut kepercayaan Yunani itu adalah salah satu kondisi yang paling mengenaskan. Pendosa berat seperti Tantalus dan Sisyphus yang mengalami hukuman berat di neraka dan hanya sebagian kecil yang mencapai Elysium atau surga. Itu ya. Nah, ada konsep juga reinkarnasi, bukan hanya di Hindu Buddha ya. Reinkarnasi merupakan keadaan di mana jiwa seseorang yang telah meninggal akan masuk ke tubuh manusia lain. Bangsa Yunani percaya akan reinkarnasi dan perpindahan jiwa. Ritual dan festival. Ada ritual pertama yang ditemukan dalam epik karangan Homer, ada tulisan Herodotus dan Aetius. Nah, ini nantinya jadi Herodotus itu ya, bapak pertama sejarah. Kegiatan ritual harus dilakukan dengan menggunakan pakaian dan aksesoris khusus. Ya pastinya ya, semua ritual keagamaan pun pasti menggunakan aksesoris khusus. Salah satu ritual utama bagi bangsa Yunani adalah hewan kurban. Ritual dan festival, Daedala, festivalnya pembakaran patung kayu pengantin bagi Dewi Hera, Panantenaya, pembakaran hewan dan pembacaan syair bagi Dewi, Holia, festival musim semi bagi Demeter, Pianopsia, pengantungan dahan pohon zaitun di kuil Apollo. Yang kelima, Bendidea, balap kuda di malam hari. Ada ritual seperti ini. Festival Olimpiade, ajang olahraga internasional yang digelar 4 tahun sekali untuk memuja Dewa Zeus. Karena memang Dewa Zeus tadi kan tinggalnya di Olympus ya. Makhluk mitologis, ada makhluk yang berasal dari mitos atau cerita rakyat Yunani kuno yang memiliki kemampuan supranatural yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Nah, makhluk mitologisnya itu ada Pegasus. Pegasus itu adalah kuda bersayap yang bisa terbang. Unicorn itu kuda bertanduk 1. Hydra itu adalah ular berkepala 7 ya. Ini kayaknya Medusa itu adalah makhluk menyerupai wanita dan pandangannya menyebabkan makhluk menjadi batu. Ini sering dibuat film ya, kayak gini. Ini berlatar belakang mitologi Yunani. Makhluk mitologi selanjutnya ada satir, manusia setengah kambing. Ada centaur, manusia setengah kuda. Siren ya, ini ada peri laut yang menyesatkan kapal. Charybdis, monster berbentuk pusaran air raksasa. Typhon, ya raja dari segala monster. Typhon gitu ya. Lokasi mistis. Hades adalah tujuan universal roh-roh yang telah meninggal, layaknya neraka. Tartarus adalah tempat terdalam dari neraka yang diselubungi kegelapan abadi dan bahkan lebih rendah dari Hades. Ini berarti yang dalam ya. Elysius atau hamparan Elysia adalah surga yang pada awalnya hanya didiami oleh yang terkemuka, kemudian oleh orang atau dewa yang berbudi baik.
Delphi adalah nama tempat tinggal beberapa dewa. Nah, masyarakat datang untuk menerima ramalan Delphi. Nah, ada Gunung Olympus ya. Gunung Olympus adalah tempat tinggal para dewa dan tempat pertempuran dewa Olimia dan Titan. Oke ya. Dewa Olimia dan Titan, berarti Olimia itu yang modern, istilahnya modern lah ya. Kayak Hera, Zeus gitu ya. Dan Titan itu kan tadi ayahnya Zeus gitu ya. Jadi seperti ini ya, berkaitan dengan mitologi Yunani. Dewa-dewanya siapa aja sudah dijelaskan di situ. Sekarang saya harapkan kalian bisa paham gitu ya materi ini, kemudian tidak lagi salah-salah. Kemarin kan PTS itu ada beberapa soal yang salah itu ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi.